Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kurang kencang suaranya, Bu. Saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Halmahera Timur, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Timur, Bapak-bapak para pejabat dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama maupun jabatannya, Bapak-bapak para ahli ulama, tokoh masyarakat, pemuka agama, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahun kita semua ini, khususnya kaum muslimin, kita senantiasa membuka lembaran halaman sejarah dari sosok seorang manusia yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, dan Nabi yang paling agung. Kita ketahui bahwa semua manusia itu mulia, semua rasul itu agung, tapi ada satu sosok manusia yang paling mulia, rasul yang paling agung, dan itu tidak lain adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keagungan dan kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya diakui oleh kalangan umatnya, oleh kita umatnya, tetapi juga diakui oleh saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Salah satu bukti pengakuan dari kebesaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan adalah dengan diterbitkannya sebuah buku yang amat monumental yang berjudul The 100, A Ranking of the Most. Penulisnya adalah Michael Hart, bukanlah seorang muslim, tetapi siapa yang dia tempatkan pada top ranking yang pertama tidak lain adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada pagi hari ini kita peringati maulidnya. Di bawahnya dia menempatkan deretan para ilmuwan Beacon, misalnya seperti Thomas Alva Edison, kemudian Albert Einstein, Galileo Galilei, dan sederetan sejumlah tokoh-tokoh yang lainnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan saya sangat memberikan apresiasi betapa besar pengetahuan, penghargaan dari Bapak Bupati kita mengenal tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dalam sambutan beliau tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sesungguhnya yang ingin kita petik daripada setiap tahun kita melakukan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar keagamaan? Tidak lain adalah kita ingin mengenal karakter dan perilaku Rasulullah untuk kemudian kita jabarkan dalam konteks kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sedangkan setiap tahun kita melakukan peringatan hari-hari besar keagamaan saja, kadang-kadang banyak generasi kita sekarang ini sudah mulai lupa tentang profil kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak sekalian, beberapa tahun yang lalu, waktu yang lalu,
Saya sangat sedih ya. Saya pernah ceramah di hadapan anak-anak kita, para santri ya, TK, TPA, pada salah satu masjid, wisuda santri TK TPA di salah satu masjid di Makassar ya. Dalam ceramah itu saya bertanya kepada mereka, anak-anakku sekalian, sebelum Ustadz melanjutkan ceramah ini, Ustadz mau tanya, siapa ayah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tiba-tiba dengan serentak mereka menjawab, Abdul Rahman Wahid, Ustadz. Ya Allah. Saya bilang Abdul Rahman Wahid itu mantan presiden kita. Ayah Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah. Kemarin dalam perjalanan dari airport yang menuju ke tempat ini, saya bersama Pak Kandepat, kemudian kanda saya, Bapak Ustadz Haji Maskur, dalam mobil yang mengiringi kami itu, sang sopir dia putar. Ada ceramah dari seorang dai dari Makassar, Ustadz Dasat Latif. Dia menggambarkan tentang bagaimana orang-orang tua dulu menanamkan tentang nilai-nilai profil dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepada anak-anaknya. Kadang-kadang lewat cerita, kadang-kadang lewat kisah, dan kadang-kadang juga lewat lagu-lagu. Dia mencontohkan kalau ibu-ibu pada zaman dahulu ketika mereka cuci piring, kemudian dia mendendangkan lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Kemudian anak-anak di belakang kemudian bertanya, kenapa Mak? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Orang di belakang berteriak lagi, siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Ayahnya? Abdullah nama ayahnya. Di mana mereka tinggal? Di Pulau Moti atau di Pulau Obi? Madinah tempat tinggalnya. Setelah itu, setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Kepala sekolah atau Pak Kanwil? Oleh Allah yang kuasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah cara-cara orang tua kita dulu menanamkan, memperkenalkan profil dari Nabi Muhammad kepada anak-anaknya. Sekarang ini lagunya ibu-ibu modern sekarang ini apa? Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang datang, aku jarang dibelai. Begitu dia ke anak datang di pintu, langsung dia sambung, pulang-pulangku berbadan dua. Itu sang ibu dia stres. Begitu dia kontak sang tua, dia kontak sang suami, apa nada panggilnya? Oh, kamu ketahuan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan sejak dini nilai-nilai sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kita. Mohon maaf Ibu dan Bapak sekalian, tanggal 2 kemarin saya baru pulang studi dari Australia. Saya mendapat beasiswa program sandwich dari pemerintah Indonesia. Saya ditempatkan di negara bagian Brisbane. Kita tahu bahwa Australia itu adalah negara federal. Ada negara bagian seperti Melbourne, kemudian Perth, Darwin, Brisbane. Ada kota-kota besar seperti Canberra ya, dan Sydney. Saya ditempatkan di Brisbane, tepatnya di sebuah universitas yang bernama University of Southern Queensland. Dan tahu Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kota Brisbane itu berdiri sebuah perpustakaan yang cukup besar. Perpustakaan, dan satu hal yang sangat menarik bagi saya adalah bagaimana apresiasi terhadap warga masyarakat itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mereka. Perpustakaan itu didesain sedemikian rupa, dan setiap orang yang masuk di perpustakaan itu dia jadi betah.
Kenapa didesain seperti hotel? 2-3 jam, bahkan 5 jam kita betah di dalam untuk membaca dan menulis. Dan tahu nggak, perpustakaan itu dibuka dari jam 8 sampai jam 12 malam. Nah, dari sudut perpustakaan itu, Ibu dan Bapak sekalian, saya melihat ada deretan buku-buku tentang biografi kehidupan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya ditulis oleh saudara-saudara kita yang non-Muslim. Ya, ini menunjukkan bahwa betapa besar apresiasi mereka atau penghargaan mereka terhadap Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tulisannya orang-orang seperti Will Durant, kemudian Anne Marie Schimmel yang berjudul Muhammad, oh Muhammad. Ada juga tulisan-tulisan dari seorang biarawati dari Inggris yang bernama Karen Armstrong. Semuanya ditulis begitu indah dalam perpustakaan itu. Nah, Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini saya ingin menjelaskan saja satu sisi atau potret daripada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya buka satu saja halaman sejarah dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena untuk mengetahui secara utuh kehidupan Rasulullah itu tidak mungkin. Sahabat saja, Ibu, suatu ketika dia bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kami ingin mengetahui sejarah kehidupan Rasulullah, kepribadian Rasulullah secara utuh 100%. Ketika itu Aisyah katakan, "Wahai sahabat, kalau engkau ingin mengetahui kepribadian Rasulullah secara utuh 100%, maka pahamilah seluruh isi kandungan Al-Quran." Kenapa? Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu-satunya manusia yang mengamalkan seluruh isi ajaran Al-Quran, sehingga beliau disebut dengan the walking Quran, Quran yang jalan-jalan. Ketika Quran mengatakan jangan berbohong, maka beliau adalah orang yang tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Ketika Al-Quran menyebutkan bahwa lindungilah anakmu, kasih sayangilah anakmu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok seorang ayah yang paling cinta terhadap anaknya. Ketika beliau katakan, proklamirkan, Fatimatum bid'atum inni, man addabaha addabani. Fatimah adalah belahan jiwaku, siapa yang membenci dia berarti dia membenciku. Ketika Al-Quran menyebutkan tegakkanlah hukum secara adil, seadil-adilnya, maka beliau adalah profil seseorang yang sangat ketika memutuskan hukum begitu adil tanpa pandang bulu. Ketika beliau katakan, apabila Fatimah anak Muhammad mencuri, maka aku adalah orang yang pertama memotong tangannya. The walking Quran, Quran yang berjalan-jalan. Ketika Quran menyebutkan jangan dekati khamar, jangan minum minuman keras, maka beliau orang yang tidak pernah minum minuman keras, apalagi sampai mendekatinya. Mudah-mudahan ya masyarakat kita di Halmahera Timur ini, anak-anak muda kita tidak ada lagi yang mendekati minum minuman keras yang kemudian bisa menghancurkan dirinya dan mengganggu ketertiban masyarakat. Ibu dan Bapak sekalian, beberapa waktu yang lalu terjadi ada kejadian di dekat rumah saya di Makassar, Koajun. Ada peristiwa yang terjadi di dekat rumah saya di Makassar. Ada seorang anak muda yang teler. Sambil teler dia naik sepeda motor. Anehnya Ibu dan Bapak sekalian, begitu ada jembatan di depan, dia tidak lewat di atas jembatan, tetapi dia belok kiri, jurang. Begitu dia belok kiri, terjungkir masuk di dalam, dia lompat, kemudian dia berkata, siapa yang kasih pindah jembatan di sini? Siapa yang kasih pindah jembatan? Matamu yang sudah miring dong. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Quran menyebutkan bahwa sayangilah sesamamu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok seorang manusia yang sangat penyayang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebarkan pesan-pesan moral daripada Al-Quran. Ibu dan Bapak sekalian,
ketika Quran menyebutkan tentang nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesamaan, tentang toleransi antara sesama manusia, maka beliau melakukan itu. Nah, karena itu ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, sekedar pengalaman aja, saya kadang-kadang heran ya, negara-negara barat seperti Australia ya, yang kita tahu bahwa mereka menganut sistem yang sekuler ya, tapi dalam sistem sosial ya, dalam kehidupan bermasyarakat itu justru saya melihat banyak sekali substansi atau pesan-pesan moral dalam Al-Quran itu banyak terkandung di dalamnya. Apa itu? Misalnya seperti nilai-nilai menghargai sesama manusia ya, kemudian empati, nilai-nilai kejujuran ya, trust atau kepercayaan antar sesama warga masyarakat dengan pemerintah ya, budaya antri, menjaga fasilitas-fasilitas pemerintah ya, fasilitas-fasilitas publik itu luar biasa. Bahkan ibu dan bapak sekalian ya, trust atau kepercayaan yang menurut Francis Fukuyama, trust atau kepercayaan itu begitu tertanam dalam warga masyarakat mereka. Satu contoh ibu dan bapak sekalian, kalau di sini atau di Ternate kita masuk di swalayan, kita masuk di toko-toko, kalau kita bawa tas kita harus titip tas gitu. Tetapi kalau di sana ibu dan bapak sekalian tidak, kita bawa tas, bawa jaket masuk di dalam. Kenapa? Trust atau kepercayaan itu sudah ditanamkan antara sesama warga. Nah, nilai-nilai seperti ini yang sesungguhnya kita rindukan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mohon maaf, ada seorang ilmuwan dari Maroko ketika dia datang di Indonesia, ya, sudah 1 minggu menjelang pulang, kemudian dia berkata, saya seolah-olah tidak sadar bahwa saya berada pada sebuah masyarakat yang mayoritasnya Muslim. Kenapa? Oleh karena pesan-pesan moral dalam Al-Quran itu jarang saya dapatkan, temukan dalam konteks kehidupan masyarakat yang real. Ya, saling mengayomi. Ya. Coba ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita evaluasi. Kalau nonton di berita-berita ya, kriminalitas, buser, dan lain-lain sebagainya. Setiap hari ada kriminal, ya, ada pencurian, perampokan. Bahkan kadang-kadang kalau kita keluar di tempat-tempat publik di kota-kota besar, kita merasa takut, bom dan lain-lain sebagainya. Nah, ibu dan bapak sekalian, dia dirampok di hotelnya sendiri, sang ilmuwan itu. Nah, sehingga ada sebuah anekdot yang sering saya lemparkannya, menggambarkan tentang bagaimana situasi konteks kehidupan di negara kita ini. Pencurian, perampokan meraja, merajalela di mana-mana. Ada seorang laki-laki yang kebelet, dia mau kencing, dia cari tempat-tempat untuk bisa dia buang air kecilnya. Tiba-tiba dia mendapat toilet, Pak, toilet umum. Begitu dia masuk di toilet, ya, ternyata tidak ada gantungan celana di toilet itu, tidak ada. Akhirnya apa? Dia taruh celananya itu di atas pintu. Karena takut diambil atau dicuri oleh orang, kemudian dia buat pengumuman, ya, jangan coba-coba mencuri atau mengambil celana ini, sebab celana ini milik petinju nasional. Tidak lama kemudian datang lagi seorang laki-laki, dia ambil itu celana, dia curi itu celana, ya, dia tantang, dia buat juga pengumuman, jangan coba-coba mengejar pencuri celana ini, sebab pencuri celana ini adalah pelari nasional.